Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan masalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, perlu pula diketahui ya, dan yang dipahami perlu pula diketahui dan dipahami oleh orang yang beriman bahwa kasih sayang Allah itu tidak selalu bersifat material, dalam artian mendapatkan limpahan rezeki yang banyak misalnya. Jadi kasih sayang Allah itu kepada yang beriman tidak hanya bersifat kebendaan ya, atau tidak selalu bersifat kebendaan ya, bahkan perlu direnungkan bahwa limpahan rezeki boleh jadi bukan merupakan limpahan rahmat Allah ya. Bisa jadi limpahan rezeki yang banyak misalnya kepada kepada seorang itu bisa jadi bukan limpahan rahmat, tetapi sebaliknya, misalnya ya sebagai laknat, sebagai kutukan Allah. Dalam Al-Quran kondisi itu disebut dengan istidraj, yakni sikap pengabaian dan ketidakpedulian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, sehingga tanpa disadari dia akan terus terpuruk dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah menjadi janji Allah. Allah berjanji memberikan curahan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tiada beriman. Al-An'am ayat 12. Kataba ala nafsir rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Al-An'am ayat 12. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kataba ala nafsihir rahmah. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka tiada beriman. Kemudian kita kembali lagi ya, menyinggung masalah kasih sayang. Manusia juga harus dapat memberikan dan menampakkan kasih sayangnya kepada manusia lain. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, berkasih sayanglah di antara kamu, maka yang memiliki kasih sayang Allah akan mengasih sayangimu. Ya. Jadi maka yang memiliki kasih sayang, ya Allah akan mengasih sayangimu. Dan juga ada hadis lain, sayangilah orang-orang yang di muka bumi, maka yang di langit, maksudnya Allah, akan mengasih sayangimu. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit, maksudnya Allah, akan mengasih sayangimu. Sekarang ini, saudara sekalian, berkenaan dengan momentum masyarakat Indonesia hendak memasuki sebuah tatanan masyarakat baru, yakni masyarakat modern, masalah cinta kasih pun menjadi hal yang sangat penting.
Upaya dan usaha menyebarkan cinta kasih sesama manusia dalam ajaran Islam diwujudkan dalam perintah bersilaturahmi, yang berarti menyambungkan persaudaraan. Dan ini merupakan wujud perilaku yang membedakan antara keislaman dengan kekafiran. Islam menganjurkan manusia menyambung silaturahmi, yang oleh kekafiran disuruh untuk diputuskan. Seperti halnya tubuh kita yang bersifat biologis, ya, ia membutuhkan nutrisi. Maka ruhaniyah atau spiritual kita juga membutuhkan nutrisi atau gizi untuk kelangsungan hidupnya. Adapun bentuk-bentuk nutrisi rohani adalah ibadah-ibadah dalam Islam yang bertujuan meningkatkan derajat ketakwaan seseorang. Perlu juga di sini dicamkan bersama bahwa hakikat ibadah dalam Islam bukanlah untuk memenuhi kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali, ya, tidak kekurangan kemuliaan atau kebesaran kalau saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak menyembah kepadanya. Namun perlu diingat bahwa hakikat perintah ibadah dalam Islam untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan manusia sendiri, bukanlah untuk memberikan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan servis atau pelayanan dari kita, dari manusia. Dalam menjalankan ibadah, terlebih lagi seseorang kemudian menanamkan semangat ketulusan dan keikhlasan sebagai ruh dan jiwa beribadah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan keikhlasan itu ruh beribadah. Jadi ruh ibadah itu adalah keikhlasan. Pengertian keikhlasan diilustrasikan dengan sikap tidak meminta balasan, ya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syakura. Al-Insan ayat 9. Sungguhnya kami memberi makan kepadamu. Kami yang memberi makan kepadamu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Sungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surat Al-Insan ayat 9. Namun sejalan dengan ajaran Islam pula, yang menerima itulah yang harus atau berkewajiban mengucapkan terima kasih dan memberikan balasan. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang cukup terkenal, yang cukup populer, yang berbunyi, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah. Lam yaskurin nas la yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah. Dengan begitu, ajaran keikhlasan itu identik, ya, dengan ibadah puasa yang memiliki dimensi yang sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang segala perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan membalasnya kelak. Seperti dalam hadis yang telah beberapa kali kita sebutkan dalam renungan sebelum ini, ya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.